Al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan ahsab. Ahsab itu ada dua penafsiran ya. Ahsab itu bisa ditafsirkan dengan nasab keturunan, nenek moyang. Jadi berbangga-bangga nih dengan nenek moyangnya. Dia cerita ke orang lain, wah saya dulu ternyata nenek saya yang ketiga itu suaminya adalah raja yang memimpin suku Jawa di Jogja misalnya. Ternyata saya ini keturunan raja ternyata. Tapi nenek saya yang ketiga dulu. Tapi nenek saya yang ketiga. Begitu. Dia berbangga-bangga. Berbangga-bangga supaya apa? Supaya dihormati, supaya ya diakui di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini tidak boleh berbangga-bangga dengan keturunan kita, dengan nasab kita, ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah. Bahkan sebelum jahiliyah berbangga-bangga dengan nasab, ya sebelumnya ada tokoh utama juga berbangga-bangga dengan nasab seperti itu. Qarun, kemudian Fir'aun. Ini kan orang-orang yang sombong karena apa? Karena nasabnya tadi. Betapa banyak orang-orang yang muncul kesombongan pada dirinya dikarenakan garis keturunannya. Ibu fulana itu nggak usah diajak lah, dia kan nggak selevel dengan kita. Kita ini kan beda, kastanya beda, keturunan kita beda dengan dia. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Kenapa? Karena berbangga-bangga dengan nasab keturunan akan memunculkan sifat sombong. Baik, tafsiran yang kedua. Yang dimaksud dengan ahsab di sini tidak saja maksudnya keturunan, tapi kedudukan dia di masyarakat. Jadi dia berbangga-bangga dengan kedudukan dia. Saya kan pejabat di kota ini. Saya kan pejabat di daerah ini. Pejabat, saya kan posisi saya di kantor sebagai manajer. Dia kan bawahan saya. Berbangga-bangga dalam hal kedudukan juga ini masuk dalam perkara jahiliyah. Pertanyaannya, ada atau tidak perkara ini di tengah-tengah masyarakat kita? Banyak. Berarti ini bukan hanya sekedar prediksi kosong dari Rasulullah. Bukan, ini bukan hanya sekedar prediksi, bukan. Tapi ini dipastikan akan terjadi. Betapa banyak orang-orang yang dikucilkan. Karena apa? Oh, karena fulan itu, enggak usahlah berteman dengan fulan itu. Ini biasanya anak-anak kadang-kadang membuli teman-temannya. Dan kadang kita melihat langsung, tapi kita tidak menasihati mereka. Ada kadang teman-temannya, dia punya geng gitu. Punya kelompok-kelompok. Kemudian dia kompori teman-temannya ini agar tidak berteman dengan fulan itu. Karena fulan itu adalah anak tukang sampah misalnya. Anak tukang becak. Ini hati-hati ini. Ini sama masuk dalam kategori al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan keturunan, dengan kedudukan dia di masyarakat. Banyak orang-orang sekarang membatasi pergaulan anaknya bukan karena akhlak orang tersebut tidak baik ya. Bukan karena itu, bukan agamanya tidak baik, tapi karena status sosial dia di masyarakat ini enggak sesuai gitu. Jangan berteman kamu dengan itu. Itu kan anak tukang becak. Udah jangan main sama dia. Padahal anaknya masih kecil, masih suka bermain, gak pernah memilih teman. Kan kita juga melihat anak itu gak ada masalah, gak pernah nyakitin, gak pernah mengganggu. Anak itu baik. Tapi kita batasi pergaulan anak itu hanya karena status sosialnya. Ini tidak boleh. Ini masuk dalam kategori al-fakhru bil ahsab.